Halo semua, selamat datang di podcast Tom 2025. Di sini kita akan bincang-bincang santai mengenai cerita-cerita seru dari kakak-kakak kita yang keren ini mengenai perjalanan menuju kampus impiannya. Dari teman-teman semua yang sedang melalui perjalanan kali ini, jangan lupa untuk tonton podcast kali ini, oke? Mungkin kita kenalan dulu kali ya dengan narasumber kita yang keren kali ini. Mungkin dari kakak dulu boleh? Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Diah Aulia Rahma, aku biasa dipanggil Dia, dan tentunya aku alumni dari SMA Negeri 1 Keramat. Saat ini aku sedang berkuliah di Universitas Negeri Semarang dengan program studi pendidikan ekonomi. Saat ini aku sedang semester 3. Oke, halo Kak Dia. Hai. Boleh kali ya Kak? Oke. Buat berkenalan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama aku Muhammad Rafif Widedana, biasa dipanggil Rafif. Aku alumni angkatan 24. Saat ini aku sedang berkuliah di Universitas Pajajaran, prodi Teknik Informatika. Saat ini aku lagi semester 1. Oke, halo Kak Raffi. Hai. Mungkin boleh kali ya kita kasih tepuk tangan dulu ke narasumber kita yang keren kali ini. Oke, mungkin boleh kali ya langsung masuk ke pertanyaannya. Tadi itu kan udah diceritain kalau Kak Dia itu di pendidikan ekonomi ya, kalau Kak Rafif di teknik informatika gitu. Boleh kali ya kita tanya dulu gitu. Kalau dari Kak Dia jalur masuknya gimana, kalau dari Kak Rafif itu gimana gitu. Boleh kali ya dari Kak Dia dulu? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Yang pertama aku nyoba SNBP, itu gagal. Terus aku nyoba SNBT juga gagal. Terus yang ketiga ikut SPAN PTKIN, itu gagal juga. Terus aku lanjut ke PBUTM UGM, gagal juga. Terus ke SMITS, itu gagal. Terus aku ke jalur mandiri yang di UNES. Yang pertama aku ke yang nilai rapot, itu gagal juga. Dan yang terakhir itu aku ke jalur mandiri yang reguler, yang tes di UNES-nya. Dan akhirnya itu aku lolos di situ. Dari aku itu sih Kak. Berarti emang dari Kak Dia tuh mencoba banyak jalur gitu ya, nggak terpaku dengan satu jalur doang gitu. Dari Kak Rafif gimana? Kalau dari aku sendiri, aku nggak ikut SNBP, jadi langsung UTBK. Terus pas UTBK itu nggak lolos ternyata kan. Habis itu daftar buat mandiri. Sebenarnya awalnya itu cuma mau mandiri satu doang, dua deh kayaknya. Itu SIMAK sama UTUL. Cuman pas itu disuruh sama orang tua buat daftar mandiri yang lain, itu yang pakai nilai UTBK. Ada sih. Oke, dua-duanya nih dari jalur mandiri gitu ya. Cuma kan tadi kalau nggak salah itu beda ya gitu jalur mandirinya. Kalau dari Kak Dia itu sendiri kan jalur reguler ya, Iya. mandiri reguler. Kalau dari Kak Rafif itu kan jalur pakai nilai UTBK gitu. Boleh kali ya diceritain dulu gitu. Apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan gitu buat ikut ke mandiri atau di jalur-jalur tersebut gitu. Oke, mungkin dari siapa dulu? Aku dulu. Oke, dari aku dulu. Aku kan nyoba yang di mandiri reguler itu ya. Dan itu kan tesnya beda sama UTBK. Oh, ya. Otomatis aku harus belajar lagi dalam waktu yang kayaknya kurang dari 1 bulan. Soalnya jarak antara ke nilai rapot dan ke reguler yang tes itu waktunya singkat banget. Jadi otomatis aku harus mau nggak mau harus belajar ulang lagi mengenai tes-tes itu yang ada di jalur mandiri reguler UNES itu Kak. Oke, mungkin berarti kalau misalkan walaupun kita udah belajar buat SNBT pun buat mandiri itu kita beda lagi gitu ya tesnya. Betul. Oke, kalau dari Kak Rafif gimana? Kalau dari aku, awalnya tuh emang fokus di UTBK doang kan, UTBK. Terus setelah tes itu sebenarnya harusnya mulai belajar buat mandiri juga sih pas nunggu pengumuman. Jadi belajar buat UTUL, UGM gitu-gitu. Kayak sebulan 2 bulan gitulah. Terus pada akhirnya ternyata keterima yang pakai nilai UTBK gitu. Oke, kan sebelum memutuskan gitu ya untuk ke jalur mandiri, itu kan ada jalur SNBP atau terus ada jalur SNBT juga gitu ya yang mungkin sedang dipertimbangkan oleh adik-adik kita gitu. Boleh nggak sih kita tanya gitu struggle-nya gitu selama mempersiapkan hal-hal tersebut gitu, kayak sebelum kita memutuskan untuk masuk ke mandiri itu gimana Kak? Oke, dari Kak Rafif dulu mungkin. Aku dulu.
Jadi buat SNBP ya, SNBP itu sebenarnya aku ikut eligible, cuman kayak eligible bawah gitulah. Jadi buat dari aku sendiri mikirnya kan daripada aku terlalu berharap atau gimana-gimana dan mengganggu proses aku pas belajar UTBK nanti, jadi aku lebih pilih buat mundurin diri gitu. Untuk persiapan UTBK-nya, struggle-nya sih ngebangun buat habit buat belajarnya sih, karena kan kita harus belajar banyak materi yang banyak banget dan kita juga harus nyiapin diri buat tes nanti kayak 3 jam kayak pas tesnya kan 3 jam gitu kan, jadi kita harus ngelatih fokus buat pas ngerjainnya bisa tetap fokus gitu. Berarti emang dari Kak Rafif itu langsung fokus gitu ya buat di UTBK dan lebih memilih untuk melepaskan eligible gitu biar kita juga bisa fokus gitu belajar di UTBK yang memang materinya tuh harus intensif gitu ya kalau misalkan kita mau belajar. Dari Kak Dia sendiri gimana? Oke, kalau dari aku sendiri tantangannya itu variatif ya Kak. Yang pertama itu dari SNBP. Kalau SNBP kan nggak lolos gitu kan, otomatis kita down gitu kan. Jadi kita harus bangkit lagi untuk siapin UTBK. Nah, di mana di UTBK itu kalau dari aku sendiri tuh kurang persiapan gitu. Kayak aku tuh nggak fokus di materi UTBK. Alhasil nilai UTBK aku itu kurang memuaskan untuk aku berada di univ yang aku impiin pas di UTBK itu. Nah, mau nggak mau, aku harus nyoba di jalur mandiri yang lain. Nah, aku belajar lagi untuk yang ketiga kalinya itu di jalur mandiri yang reguler UNES. Nah, itu kan tesnya beda lagi dengan UTBK. Alhasil itu harus belajar lagi, ngulang dari awal lagi. Dari aku itu sih, Kak. Mungkin berarti kita tuh tetap harus belajar gitu ya. Jangan terlena sama satu jalur doang, tapi harus mempersiapkan jalur-jalur lainnya gitu ya. Buat persiapan barangkali kalau misalkan kita gagal gitu ya. Oke, mungkin boleh diceritain sebenarnya kenapa sih memilih jurusan dan universitas tersebut gitu di yang sekarang buat jadi jurusannya kakak gitu. Boleh dari Kak Dia dulu boleh. Kalau dari aku sendiri kan aku dari IPA. Aku ke pendidikan ekonomi itu otomatis linjur ya. Nah, aku udah melewati beberapa tahap, yaitu aku tetap kayak fokus di yang di MIPA gitu, kayak yang di kimia murni, fisika murni. Nah, itu aku gagal. Terus mau nggak mau kayak aku putar otak, akhirnya aku milih di yang soshum, yaitu linjur di pendidikan ekonomi. Nah, aku pendidikan ekonomi juga udahlah tahu dikit-dikit dan ada info lah dari cutting itu. Makanya aku oke lah coba di pendidikan ekonomi. Aku juga dapat materinya sedikit pas aku SMA. Nah, kebetulan kan di kelas 1, 2, 3 itu kan ada materi ya, ada mapel ekonomi. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk pindah di pendidikan ekonomi gitu. Lintas jurusan ya, dan gimana rasanya di lintas jurusan gitu, dari IPA terus masuk ke ekonomi gitu? Yang pertama itu di semester 1 ya, kalau nggak salah itu mungkin tahap awal-awal gitu, kayak apa ya, adaptasinya itu susah, apalagi dari IPA ke pendidikan ekonomi itu. Kayak yang pertama itu aku kurang tahu nih kayak mengenai ekonomi mikro ataupun makro itu. Nah, terus yang di semester 2 dan semester 3 aku mulai beradaptasi dan menurut aku linjur ternyata enak juga. Ternyata di soshum aku bisa nyaman gitu loh. Karena berarti emang nggak apa-apa gitu ya buat linjur. Yang penting tuh kita harus belajar buat adaptasi aja gitu ya. Dari Kak Rafif sendiri gimana? Kenapa bisa memilih teknik informatika dan Universitas Pajajaran gitu buat jurusannya kakak gitu? Oke, dari aku sendiri itu kenapa teknik informatika? Karena emang dari awal itu emang mau informatika kan. Sebenarnya pilihan aku tuh antara pas dulu tuh antara informatika atau pertambangan gitulah. Cuman karena pas SMA aku kurang fisikanya, daripada aku nanti harus belajar lagi dan maksudnya struggle-nya banyak banget kan buat belajar fisika. Jadi aku lebih mending milih informatika gitu buat jurusannya. Oke, berarti emang dari Kak Rafif sendiri itu emang suka dan enjoy gitu ya dengan teknik informatika gitu. Mungkin boleh kali ya kasih tips buat adik-adik semua gimana milih jurusan atau universitas yang mereka pengen gitu. Apa aja pertimbangannya gitu dari kakak-kakak yang sudah melewati gitu. Dari jalur-jalur yang lain atau dari mungkin akreditasinya gitu ya. Nah, kalau dari aku sendiri itu ya mungkin kesan pesan buat adik-adik kita semua. Yang pertama, kita jangan takut untuk mencoba kayak hal-hal baru. Walaupun kayak kita beda kayak dari IPA ke IPS, tapi jangan coba. Barangkali dari sesuatu yang baru itu kita menemukan kenyamanan di situ. Kalau dari aku itu sih, Kak. Oke, dari Kak Rafif gimana? Buat jurusan ya?
Kalau dari aku buat jurusan sebenarnya pilih di bidang yang kalian bakal enjoy aja sih, karena kalian bakal ngejalanin perkuliahan yang dimana itu 4 tahun gitu kan, dan itu bukan waktu yang bentar. Jadi pilihlah sesuai apa yang kalian mau dan apa yang kalian bakal enjoy buat ngejalanin 4 tahun ke depan. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya kalian tuh harus memilih matang-matang jurusan yang memang kalian pengen dan kira-kira jurusan yang bakalan kalian enjoy, atau mungkin barangkali kalian pengen linjur gitu ya. Berarti kalian harus memilih yang mungkin kalian bisa adaptasi dengan mudah gitu. Oke, pas kita memperjuangkan kampus impian gitu ya Kak, pasti kan banyak ya struggle yang harus kita hadapi. Mungkin salah satunya itu adalah dari restu orang tua gitu. Dari Kak Rafif dan Kak Dia sendiri itu ada nggak gitu masalah mengenai restu orang tua gitu? Boleh kalian diceritain dari Kak Rafif dulu? Oke, kalau dari aku sebenarnya kalau orang tua nggak nuntut yang harus di univ ini yang di gimana, dan jurusannya juga nggak nuntut yang gimana gitu. Cuman pas itu sempat disaranin buat masuk kayak perkapalan gitu karena kakak aku ada di sana kan. Terus udah sih, itu doang sih. Oke, berarti emang dari Kak Rafif sendiri orang tua tuh mendukung, cuma memang memberi saran untuk mencoba yang ke yang lain kayak gitu ya. Cuman pas itu juga sempat gagal. Pas itu dibilangin kayak coba kamu mungkin jurusannya terlalu tinggi gitu, karena kenawan UTBK ya, untuk skor yang segitu mungkin di jurusan lain bisa masuk gitu katanya. Jadi sempat kayak berselisih paham gitu ya. Gitu, iya. Oke. Tapi emang pada akhirnya orang tua mendukung gitu kan dengan penuh gitu. Sebenarnya didukung karena keterima sih. Oke. Iya. Dari Kak Dia sendiri gimana? Oke, dari aku kurang lebihnya sama kayak Kak Rafif, kayak mungkin orang tua juga apa ya, kasihan gitu ya, karena udah nyoba gagal. Orang tua juga udah dukung aku kayak terserah kamu mau di program studi apa, mau di bidang apa, kayak intinya kamu nyaman itu loh di situ. Kayak orang tua nggak memaksakan kamu untuk berada di jurusan ini gitu loh. Apalagi kan kayak kita tahu kan orang tua tuh pahamnya kayak jurusan yang apa ya, familiar di mereka gitu. Jadi kita juga harus memberikan kayak pemahaman ke orang tua kalau jurusan itu prospek kerjanya ini, itu. Jadinya kayak orang tua tuh paham. Terus orang tua tuh akhirnya itu merestui kita gitu loh. Oke, dari Kak Rafif dan Kak Dia itu kan berarti mendukung gitu ya. Cuma mungkin dari teman-teman semua itu tuh ada yang struggle dengan restu orang tua gitu. Orang tuanya itu nggak memberi restu, entah karena itu harus merantau atau mungkin universitasnya itu mahal atau gimana gitu. Boleh nggak nih dikasih tips-tips biar teman-teman semua tuh bisa memberikan pengertian gitu ke orang tua, gimana sih? Aku tuh pengen kuliah di sini gitu. Biar dikasih restu gitu. Oke. Mungkin dari aku ya, yang pertama kan orang tua kayak kurang merestui kita, misal kita mau merantau atau masalah tentang finansial gitu kan. Apalagi finansial itu menjadi tantangan bagi kita banget gitu ya. Yang pertama mungkin dari aku, kita kasih pengertian ke orang tua dulu. Kayak misal kita mau pengen nih di univ ini, tapi biayanya itu cukup tinggi gitu loh. Yang pertama kita kasih pemahaman kayak biayanya itu nggak cuman itu aja, kita bisa mendapatkan berbagai banyak beasiswa, apalagi kalau misal univ itu udah bermitra gitu loh. Jadi ada banyak beasiswa yang bisa kita coba. Kayak misal itu yang pertama di masalah finansial. Nah, kalau yang kedua itu misal kayak orang tua kurang merestui untuk kita merantau gitu, kita juga bisa kasih pengertian yang mendalam gitu loh. Kayak kita harus nerangin ke orang tua kalau prospek kerja ini di univ ini itu bisa menjangkau ke depannya, kayak masa depan kita tuh apa ya, gampang lah untuk diraih gitu. Kalau dari aku itu sih Kak. Oke, berarti dari Kak Dia tuh yang penting itu memberi pengertian terlebih dahulu gitu ke orang tua. Kalau dari Kak Raffi gimana? Kalau dari aku kurang lebih mungkin sama sih, kayak kita lebih ke mendekat sama orang tua, kayak ngobrol gimana ngasih pengertian ke orang tua kenapa kita maunya ini gitu, kenapa kita harus keluar, kenapa kita harus di univ ini gitu. Dan berarti, untuk saran misal finansial gitu, aku juga setuju, karena di univ itu sebenarnya banyak buat beasiswa yang kayak terbuka buat kita semua gitu. Oke, berarti emang ya guys, pokoknya tuh kita harus memberi pengertian terlebih dahulu ke orang tua. Kenapa kita memilih jurusan ini, kenapa kita memilih universitas ini, dan yang diharapkan dari pengertian itu adalah orang tua bisa memahami kita gitu.
mungkin kalau misalkan masalah finansial itu ada beberapa beasiswa kayak KIP ataupun mungkin dari beasiswa lain-lainnya yang memang ada di universitas tersebut gitu. Teman-teman bisa cari informasinya di universitas tersebut, itu banyak gitu. Oke, mungkin sesi podcast kita kali ini udah selesai ya. Kita langsung masuk aja kali ke Q&A yang dari teman-teman semua. Oke, dari pertanyaan pertama apa ya? Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama tadi kan membahas tentang beasiswa ya. Iya. Ini dari teman-teman Sakra ada yang tanya gimana sih cara dapetin beasiswa itu? Oke, gimana Kak? Kan tadi teman-teman Sakra nih tanya gitu, gimana sih cara dapetin beasiswa itu gitu? Kan banyak ya tadi kita singgung mengenai masalah beasiswa gitu. Oke, dari aku dulu. Kan kalau beasiswa tentunya kita yang pertama kita tangkap itu KIP ya, tentunya. Tapi buat teman-teman semua, beasiswa itu nggak hanya mencakup tentang KIP aja ya. Terus kalau ingin lo tahu info lebih lanjut mengenai beasiswa, kita bisa kunjungi website yang ada di universitas-universitas yang kita tuju. Misal kalau dari UNES sendiri, aku tahu itu ada beberapa beasiswa yang banyak, kayak beasiswa BI itu kayaknya di semua UNES ada ya. Terus ada beasiswa unggulan, itu dari pemerintah juga. Terus beasiswa pendidikan Indonesia kalau nggak salah itu ada. Terus ada beasiswa-beasiswa yang lain juga, itu dari bank-bank juga biasanya ada kan, kayak BSI ataupun yang lain. Nah, untuk syarat-syaratnya, yang pertama tentu kita telusuri dulu ya, kayak mungkin ada syarat minimal semester, ataupun IPK, ataupun dan yang lain-lainnya itu sih. Kalau dari aku itu aja sih. Dari Kak Raffi gimana? Kalau dari aku, buat kita apply beasiswa, tentunya kita harus nyiapin diri dulu kan. Kita kayak memantaskan diri buat kenapa sih mereka itu ngasih beasiswa ke kita gitu. Dan yang perlu dipersiapin tuh kayak esai gitu-gitu. Terus kita juga perlu nilai-nilai yang bagus juga gitu buat ngeyakinin bahwa kita tuh pantas buat menerima beasiswa tersebut. Kalau gitu ya. Mungkin aku juga mau nambahin ya guys, kalau beasiswa itu sebenarnya banyak banget. Mungkin memang kalau beasiswa yang dari bank-bank atau beasiswa dari yayasan yang lain itu mengharuskan kita harus masuk ke universitas tersebut terlebih dahulu karena memang ada minimal semester gitu ya Kak, dan ada minimal nilai IPK. Cuma di luar sana itu juga ada beasiswa lainnya yang memang kalian bisa apply dari sebelum kalian masuk ke universitas gitu. Yang pertama tadi karena KIP sendiri itu kan emang dari pemerintah gitu ya. Jadi kalian itu bisa mulai daftar dari kelas 12 itu udah bisa dibuka. Terus yang kedua itu ada beasiswa kalau nggak salah namanya tuh Glow and Lovely, dan kalian itu bisa apply ke situ gitu guys. Nah mungkin syarat-syarat beasiswanya itu memang agak banyak gitu ya, karena memang kita tadi yang harus dibilang kita harus meyakinkan ke yayasan karena kita tuh berhak atau kita apa namanya ya pantas untuk menerima beasiswa tersebut gitu. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lainnya bisa ditanyakan lagi ke IG Tom kita ya. Apakah ada pertanyaan lainnya? Next, pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan terakhir ya. Iya. Saran PTN yang bisa dijangkau sama anak Sakra. Oke. Mungkin dari teman-teman semua tuh merasa minder apa ya kalau misalkan kayak SMA Negeri 1 Kramat nih belum bisa menjangkau top PTN gitu barangkali. Udah kan? Iya udah kan ya. Jadi sebenarnya tuh teman-teman tuh nggak harus minder gitu ya, nggak harus kayak kita tuh dari Sakra jadi kita merasa minder, kita nggak bisa itu gitu. Padahal enggak ya guys, enggak. Coba dari Kadia gimana gitu tips? Oke. Tadi pertanyaan. PTN yang bisa dijangkau. PTN yang bisa dijangkau. Bener banget ya, kita nggak usah minder, kita berasal dari mana, dari SMA mana. Kalau kita ada kemauan, kalau kita ada apa ya, kayak kita tuh pengen banget di sini. Kalau kita udah berusaha, ada niat, itu menurut aku sih pasti bisa kita jangkau ya. Apalagi sekarang itu udah banyak alumni kan dari top PTN kan tentunya, kayak bisa sih kita tanya-tanya gitulah kayak Kak kok bisa masuk ini, kok bisa masuk ini, caranya gimana gitu. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua itu ya itu tadi, kita jangan takut ambil beberapa jalur kalau kita tuh mau niat gitu di top PTN ataupun dimanapun itu. Oke, dari Kak Afif gimana? Kalau dari aku saran buat misal kalian pengen di top PTN gitu ya, saran aku jangan minder sih, karena banyak
jalur-jalur yang bisa kita tempuh. Salah satunya UTBK gitu. UTBK itu cara paling realistis buat kita buat masuk ke top PTN, misal kayak UI, ITB, UGM segala macam. Itu kalau mau antara mandiri atau UTBK gitu. Karena untuk SNBP kan kita alumninya masih kurang banget ya. Jadi dari segi SNBP aku rasa kalau buat di top PTN masih susah. Berarti kita emang bisanya tuh mencoba untuk di jalur SNBT UTBK gitu ya. Dan emang kok guys, sekarang tuh udah banyak top PTN yang dari alumni kita gitu loh. Kalian pokoknya tuh mencoba. Yang pertama itu yang harus kalian lakukan itu adalah mencoba. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan pernah tahu kita itu bisa atau enggak gitu. Banyak top PTN yang bisa kita jangkau. Sekarang itu alumni kita udah ada UI, Unpad, UNES, Undip, UNS juga ada, UNS, ITS, UNER itu ada guys. Jadi kalian semua tuh bisa. Unsur. Yang penting kalian itu mau mencoba. Oke, dari sesi Q&A kali ini itu udah selesai. Terima kasih banget buat Kak Dia dan Kak Rafif yang sudah meluangkan waktunya dan sudah bercerita mengenai perjalanannya menuju kampus impian kita kali ini gitu. Mungkin sampai sini podcast kita kali ini. Sampai jumpa semua.